warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Hasanah, absen 14 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi seni budaya, yaitu bab 7 karya seni tari kreasi. Jadi yang pertama, apa pengertian dari tari kreasi itu sendiri? Jadi tari kreasi ini merupakan jenis tarian baru yang koreografinya masih berpijak pada tarian tradisional Nusantara atau tarian yang sudah ada. Jadi, karya seni tari ini merupakan gabungan dari tari-tarian Nusantara yang sudah ada, kemudian digabungkan dengan modifikasi-modifikasi dari tarian-tarian modern. Yang pertama, kita akan masuk ke teknik tata pentas kreasi. Jadi, tata pentas kreasi ini ada dua tempat, yaitu pada tempat terbuka atau open air dan juga tempat tertutup atau indoor. Jadi tari kreasi ini bisa disajikan pada masyarakat melalui pentas dengan open air dan juga indoor. Yang dimaksud open air ini merupakan tempat yang terbuka dan menampung jumlah penonton yang cukup banyak, misalnya lapangan, kemudian panggung arena. Kemudian indoor. Indoor merupakan suatu tempat untuk pertunjukan yang tertutup. Jadi contoh dari ruangan indoor ini seperti halnya di hotel-hotel, kemudian di auditorium. Nah, setelah kita ke tata pentas kreasi, kita akan melanjutkan ke deskripsikan karya ini. Nah, mendeskripsikan karya tari itu ada beberapa jenis tari yang bisa kita deskripsikan. Yang pertama yaitu tata pentas tari kecak. Nah, dari segi letaknya, tari kecak itu biasanya dipertunjukkan di pentas kreasi yang open air, yaitu terbuka, biasanya itu di pura ataupun lapangan-lapangan. Kemudian tata pentas tari saman. Tata pentas tari saman ini umumnya dimainkan oleh penari pria berjumlah ganjil. Biasanya berkisar pada angka belasan. Dari jumlah penari tersebut, ada 2 orang yang akan diangkat menjadi syekh atau pemberi aba-aba. Jadi pada dasarnya tata pentas dari tari saman ini merupakan suatu gabungan dari penari laki-laki dan juga perempuan yang nanti ada yang ditunjuk menjadi syekh dan juga pemberi aba-aba. Kemudian tata pentas tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat yang sangat kental dengan nilai-nilai budaya Melayu dan Islam. Jadi pada masa awal kemunculannya, tarian ini hanya diperbolehkan untuk dimainkan oleh para pria. Jumlah pemainnya sendiri berjumlah ganjil, bisa 3, 5, dan 7 orang dan seterusnya. Nah, setelah kita ke subbab materi ini, kita akan ke subbab langkah-langkah menyusun pengembangan tari kreasi. Nah, sebelum kita ingin menampilkan tari kreasi itu, kita akan menentukan temanya terlebih dahulu. Di sini kita akan menentukan tema, kemudian eksplorasi gerak tari, kemudian iringan tari, tata rias, aksesoris, properti, tata lampu, tata pentas, dramatis, dan dinamika. Nah, jadi sebelum kita ingin menampilkan sebuah pagelaran tari kreasi,
kita harus menentukan yang pertama yaitu tema, gerak tari, iringan tari, tata rias, aksesoris, kemudian ada properti, tata lampu, tata pentas, dramatis, dan yang terakhir yaitu dinamika. Dengan kita memperhatikan langkah-langkah dalam menyusun tari kreasi, kita akan dapat menampilkan tari kreasi yang memuaskan para penonton. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pada sebab ini yaitu mengevaluasi bentuk, jenis, nilai estetis, dan fungsi dalam tari kreasi. Nah, jadi evaluasi sendiri itu adalah proses mengapresiasi pencapaian dengan menulis ulang atau memberikan umpan balik atas kemajuan kegiatan kreatif saat ini. Jadi evaluasi ini merupakan kritik tari yang dikemukakan oleh kritikus. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bentuknya. Pada bentuk tari kreasi ini, penyajian dari bentuk tari kreasi ada dua, yaitu tari kreasi berpolanya tradisi dan juga tari kreasi baru tidak berpolanya tradisi atau non tradisi. Jadi pada tari kreasi berpola tradisi merupakan tari baru yang mengandung unsur-unsur tradisi seperti pakaian, rias, kaidah-kaidah, dan tradisi. Kemudian yaitu tari kreasi baru tidak berpolanya tradisi atau non tradisi merupakan tarian yang penggarapannya kreasi non tradisi. Jadi yang diandalkan hanya kebebasan berekspresi dengan mengeksplorasi gerak sebanyak-banyaknya. Jadi pada tari non tradisi ini tariannya itu tidak ditentukan dan diwajibkan gitu. Jadi pada tarian ini penari-penari bebas dalam mengeksplorasi tarian-tariannya. Kemudian yaitu kita ke jenis tari kreasi. Dalam jenis penyajian tari kreasi sendiri ada beberapa pertunjukan tari kreasi secara penyajiannya, yaitu pada tari tunggal, tari berpasangan, tarian berkelompok, drama tari. Nah, jadi pada tari tunggal yaitu tarian yang dibawakan hanya oleh satu orang saja. Kemudian tari berpasangan yaitu tari berpasangan yang dilakukan oleh satu orang perempuan dan satu orang laki-laki. Kemudian tarian berkelompok. Tarian ini dilakukan secara berkelompok, baik dilakukan oleh laki-laki, perempuan, dan campuran antara laki-laki dan perempuan. Kemudian drama tari. Drama tari merupakan tarian yang disajikan dengan drama juga. Jadi drama tari ini merupakan gabungan antara tari dan juga drama. Nah, yang terakhir yaitu nilai estetis. Dalam nilai estetis tari ini, estetis merupakan sebuah keindahan yang akan tercipta dalam sebuah karya seni. Jadi pada nilai estetis ini merupakan salah satu hal yang penting dari dilakukannya tari kreasi. Nah, dalam tari kreasi nilai estetis tari ini ada beberapa unsur utama, yaitu wiraga, wirama atau irama berarti dalam sebuah kesenian tari, kemudian wirasa. Jadi pada wiraga ini akan menampilkan contohnya arah hadap dan arah gerak. Jadi yang diperhatikan itu gerakan dari sebuah tarian. Kemudian wirama. Wirama itu dapat dilihat dari ketepatan antara gerakan dan juga irama tari. Kemudian wirasa. Jadi dalam tarian kita harus menarikan sebuah tarian dengan perasaan agar tarian tersebut dapat disampaikan kepada penonton. Nah, kemudian kita akan masuk di dalam sebab yang terakhir, yaitu cara menulis kritik karya seni tari. Nah, cara menulis kritik karya seni tari yang pertama yaitu deskripsi. Kemudian analisis. Kemudian interpretasi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi.
Jadi sebelum kita melakukan kritik karya seni tari, jadi kita akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu deskripsi. Jadi deskripsi ini merupakan suatu proses pengumpulan data karya seni yang tersaji dalam suatu seni tari. Ya, jadi deskripsi ini kita akan melihat langsung penyajiannya dan kita akan menikmati dulu kreasi tarian tersebut. Nah, kemudian analisis. Pada tahap analisis ini kita akan menguraikan kualitas elemen seni pada seni tari, akan menguraikan mengenai gerak, ruang, tenaga, dan ekspresi pada karya seni tari tersebut. Nah, kemudian yaitu interpretasi. Dalam proses ini kita akan mengemukakan arti atau makna karya seni tari hasil deskripsi dan analisis yang cermat. Setelah kita melihat sebuah pertunjukan karya seni, kita akan mengemukakan atau menyampaikan hasil kritik kita. Pada tahap yang terakhir yaitu evaluasi, kita akan mengemukakan atau menyampaikan pendapat kita kepada penyaji tari kreasi. Nah, jadi karya seni tari kreasi merupakan suatu tarian baru yang koreografinya masih berpijak pada tarian tradisional Nusantara atau tarian yang sudah ada. Jadi tari kreasi ini merupakan suatu gabungan antara tari Nusantara yang sudah ada kemudian digabungkan dengan tari kreasi dan modifikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.